Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya bersama saya Puspa Novitasari dalam mata kuliah Bisnis Internasional. Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas manajemen operasi internasional, yang meliputi faktor mempengaruhi pemilihan lokasi, sejarah manajemen rantai pasok, definisi manajemen rantai pasok, supply chain management, jenis-jenis persediaan dalam manajemen rantai pasok, proses bisnis inti, kinerja manajemen rantai pasok, pengukuran keuangan aliran material dalam rantai pasok, produktivitas dalam bisnis internasional, dan metode pengukuran produktivitas. Manajemen operasi operation management adalah serangkaian kegiatan organisasi menggunakan untuk mengubah jenis input ke akhir dari barang dan jasa. Manajemen operasi internasional international operation management melakukan transformasi yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan internasional. Kompleksitas dalam manajemen operasi internasional meliputi sumber daya resources lokasi location, dan logistik logistics. Manajemen rantai supply chain management adalah kegiatan mengatur proses dan langkah-langkah yang digunakan sebuah perusahaan untuk memperoleh berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat produk-produknya. Integrasi vertikal integration adalah sejauh mana sebuah perusahaan menyediakan sumber dayanya sendiri atau mendapatkan mereka dari sumber lain. Productivity adalah ukuran efisiensi ekonomi yang merangkum nilai output relatif terhadap nilai input yang digunakan untuk membuat output. Fungsi produktivitas adalah membantu untuk menentukan keseluruhan keberhasilan perusahaan, memberikan kontribusi untuk kelangsungan hidup jangka panjang, dan memberikan kontribusi terhadap keseluruhan standar hidup. Strategi untuk meningkatkan produktivitas antara lain dengan menghabiskan lebih banyak pada penelitian dan pengembangan, meningkatkan operasional, dan meningkatkan partisipasi karyawan. Lokasi merupakan salah satu aspek terpenting dalam manajemen operasi internasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi antara lain. 1. Isu terkait produk related issues meliputi rasio bobot terhadap nilai, memperhitungkan biaya transportasi terkait dengan berat relatif produk terhadap nilai jualnya. Teknologi, keberadaan teknologi yang diperlukan untuk memproduksi atau mendukung produk di lokasi tersebut. Pentingnya umpan balik dari pelanggan, relevansi dan aksesibilitas pasar untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan terkait produk yang dihasilkan. 2. Isu terkait negara country-related issues meliputi ketersediaan sumber daya, mengacu pada ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk operasi bisnis. Biaya, memperhitungkan biaya produksi, biaya tenaga kerja, pajak, dan regulasi lainnya yang berlaku di negara tersebut. Infrastruktur, merujuk pada kualitas infrastruktur transportasi, komunikasi, dan energi yang dapat mempengaruhi efisiensi operasional. Pengaruh negara asal, implikasi kebijakan ekspor-impor, hubungan diplomatik, dan faktor politik lainnya antara negara asal perusahaan dan negara tujuan. 3. Kebijakan pemerintah government policies meliputi stabilitas proses politik, tingkat stabilitas politik dan ketidakpastian politik yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis. Kebijakan perdagangan nasional, regulasi yang berkaitan dengan impor, ekspor, dan kebijakan perdagangan lainnya yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis. Insentif pengembangan perekonomian, program insentif yang ditawarkan oleh pemerintah untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Keberadaan zona perdagangan luar negeri, kemungkinan keuntungan dari lokasi di zona perdagangan khusus yang menawarkan fasilitas dan insentif tertentu untuk bisnis. 4. Isu keorganisasian organizational issues meliputi strategi bisnis, kesesuaian lokasi dengan strategi bisnis jangka panjang perusahaan. Struktur organisasi, kesesuaian lokasi dengan struktur organisasi perusahaan, termasuk pertimbangan terkait manajemen dan operasional. Kebijakan manajemen persediaan, kemudahan dalam manajemen persediaan dan rantai pasokan,
termasuk aksesibilitas logistik dan infrastruktur yang mendukungnya. Manajemen rantai pasokan dulunya berawal dari urusan logistik militer, sangat berperan dalam menentukan kemenangan perang, terutama pada Perang Dunia Kedua. Ketika zaman perang sudah lewat, teknik logistik ini sangat terpakai pada urusan pengiriman barang. Di sini terjadi kerjasama antara perusahaan pengiriman dengan gudang, dan pengaturannya mulai dilakukan oleh pihak ketiga. Perkembangan selanjutnya, pada era globalisasi mulai banyak perusahaan yang mencari cara bagaimana menurunkan biaya produksi. Banyak perusahaan multinasional memindahkan pabrik ke negara-negara dengan upah buruh murah. Indonesia dan beberapa kawasan di Asia adalah contohnya. Di sini terlihat bahwa logistik memegang peranan yang lebih penting lagi. Perkembangan ilmu logistik menjadi lebih hebat lagi ketika munculnya teknologi informasi pada tahun 1980-an. Banyak faktor seperti makin murahnya komputer, makin cepatnya komputer, makin luasnya adopsi internet, bandwidth yang makin murah, membuat orang makin mudah berkomunikasi dan berkolaborasi dengan cara yang semakin efisien. Penerapan teknologi informasi yang semakin meluas ini menekan kesalahan manusia, menekan biaya produksi, meningkatkan kualitas sampai pada tingkatan yang luar biasa. Ilmu logistik akhirnya berkembang menjadi satu mata rantai pasokan, dengan pendekatan secara sistem yang integral, yang meliputi gudang penyimpanan, transportasi, inventori, pemesanan barang, dan jumlah barang. Kelima komponen tadi harus dioptimalkan secara keseluruhan. Manajemen rantai pasok merupakan integrasi aktivitas-aktivitas yang berawal dari pengadaan barang dan jasa, mengubah bahan baku menjadi barang dalam proses dan barang jadi, serta mengantarkan barang-barang tersebut kepada para pelanggannya dengan cara yang efisien. Dalam definisi tersebut, secara umum pemahaman rantai pasok akan mengandung makna terjadinya aliran material dari awal sampai ke konsumen dengan memperhatikan faktor ketepatan waktu, biaya, dan jumlah produknya. Untuk mengelola aliran barang dan jasa dalam rantai pasok, pertama-tama yang harus diketahui adalah gambaran sesungguhnya dan lengkap mengenai seluruh mata rantai yang ada, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Misalnya, rantai pasok dari pabrik kertas adalah dimulai dari hutan kayu sebagai penghasil bahan baku, bahan penolong agar bahan baku dapat diproses menjadi kertas, peralatan, jenis material, sukup cadang, dan pemasok-pemasok lain serta suplier-suplier yang terlibat. Di samping itu, perlu juga diketahui berbagai sifat pergerakan rantai pasok untuk berbagai persediaan. Maksud dari persediaan adalah beberapa jenis barang yang disimpan di gudang yang mempunyai sifat pergerakan yang agak berbeda satu sama lain sehingga panjang pendeknya rantai pasok juga berbeda tergantung dari metode pemenuhan bahan baku maupun metode inventori yang dipilih oleh pelaku bisnisnya. Terdapat beberapa jenis persediaan, yaitu sebagai berikut. 1. Bahan baku raw materials ini adalah bahan-bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi untuk membuat produk jadi. Contohnya adalah kain untuk pembuatan pakaian, baja untuk pembuatan mobil, atau tepung untuk pembuatan roti. 2. Barang setengah jadi work in progress product ini adalah produk-produk yang sedang dalam proses produksi tetapi belum selesai. Contohnya adalah bagian-bagian mobil yang sedang dirakit, kain yang telah dipotong tetapi belum dijahit menjadi pakaian, atau adonan roti yang sedang naik. 3. Barang. Komoditas-komoditi ini adalah barang-barang yang diperdagangkan secara luas dan cenderung memiliki nilai yang stabil. Contohnya adalah logam seperti emas, perak, atau tembaga yang diperdagangkan di bursa komoditas. 4. Barang proyek, ini adalah persediaan yang dibeli atau diproduksi khusus untuk proyek tertentu dan biasanya memiliki waktu dan jumlah yang terbatas. Contohnya adalah material bangunan yang dibeli untuk proyek konstruksi tertentu atau komponen khusus yang diproduksi untuk proyek teknologi. Terdapat 8 proses bisnis inti dalam manajemen rantai pasok, antara lain. 1. Customer Relationship Management (CRM) ini adalah proses untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan serta membangun hubungan jangka panjang dengan mereka. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data pelanggan,
serta interaksi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. 2. Customer Service Management (CSM). Proses ini fokus pada memberikan layanan yang memuaskan kepada pelanggan, mulai dari pemesanan produk hingga pengiriman, serta menangani keluhan dan permintaan layanan purna jual. 3. Demand Management. Ini adalah proses untuk merencanakan, memprediksi, dan mengelola permintaan pelanggan dengan efisien. Ini melibatkan perencanaan permintaan, pengelolaan stok, dan koordinasi dengan fungsi-fungsi lain dalam rantai pasok untuk memastikan ketersediaan produk yang tepat pada waktu yang tepat. 4. Customer Demand Fulfillment. Proses ini berkaitan dengan menjalankan operasi untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan efektif dan efisien, mulai dari menerima pesanan hingga pengiriman produk kepada pelanggan. 5. Manufacturing Flow Management. Ini melibatkan pengelolaan aliran produksi secara efisien dari bahan baku hingga produk jadi, termasuk perencanaan produksi, pengendalian inventaris, dan optimisasi proses produksi. 6. Procurement. Proses ini melibatkan akuisisi bahan baku, komponen, atau layanan yang diperlukan untuk produksi produk atau penyediaan layanan. Ini mencakup pemilihan vendor, negosiasi harga, pembelian, dan manajemen hubungan dengan pemasok. 7. Pengembangan produk dan komersialisasi. Ini adalah proses untuk merancang, mengembangkan, dan memperkenalkan produk baru atau yang dimodifikasi ke pasar. Ini melibatkan identifikasi peluang pasar, pengembangan konsep produk, uji coba, dan peluncuran produk. 8. Retur. Proses ini melibatkan penanganan produk yang dikembalikan oleh pelanggan karena alasan tertentu, seperti cacat, kerusakan, atau ketidakcocokan. Ini mencakup penerimaan, evaluasi, pengolahan, dan pemulihan nilai dari produk yang dikembalikan. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang pengelolaan aliran rantai pasok serta karakteristik produk, maka bahasan kita selanjutnya adalah mengenai kinerja manajemen rantai pasok. Kinerja manajemen rantai pasok adalah semua aktivitas pemenuhan permintaan konsumen yang dinyatakan secara kuantitatif. Hasil akhirnya adalah angka atau presentase dari aktivitas pemenuhan permintaan pelanggan oleh perusahaan. Tujuan dari pengukuran kinerja adalah sebagai berikut. 1. Untuk menciptakan proses penyampaian delivery secara fisik, barang mengalir dengan lancar dan persediaan tidak terlalu tinggi. 2. Melakukan streamlining information flow, adanya aliran informasi di antara tiap-tiap channel. 3. Cash flow yang baik pada setiap channel dalam rantai pasok. Untuk pengukuran akan ditujukan pada proses-proses yang terjadi di dalam perusahaan sehari-hari, dan kemudian dengan didasarkan atas kinerja yang telah didapat dari berbagai referensi akan dilakukan penilaian atas proses yang terjadi yang menggambarkan kinerja yang diukur tersebut. Rantai pasok menunjukkan adanya rantai yang panjang yang dimulai dari pemasok sampai pelanggan, di mana adanya keterlibatan entitas atau disebut pemain dalam konteks ini dalam jaringan rantai pasok yang sangat kompleks tersebut. Berikut ini merupakan pemain utama yang terlibat dalam rantai pasok. 1. Supplier Chain 1. Rantai pada rantai pasok dimulai dari Chain 1, yang merupakan sumber penyedia bahan pertama. Di sini adalah tempat di mana mata rantai penyaluran barang akan mulai. Bahan pertama di sini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, suku cadang atau barang dagang. 2. Supplier Manufacturer Chain 1-2. Rantai pertama tadi dilanjutkan dengan rantai kedua, yaitu manufacturer yang merupakan tempat mengkonversi ataupun menyelesaikan barang finishing. Hubungan kedua mata rantai tersebut sudah mempunyai potensi untuk melakukan penghematan. Misalnya, penghematan inventory carrying cost dengan mengembangkan konsep supplier partnering. 3. Supplier Manufacturer Distributor Chain 1-2-3. Dalam tahap ini barang jadi yang dihasilkan disalurkan kepada pelanggan, di mana biasanya menggunakan jasa distributor atau wholesaler yang merupakan pedagang besar dalam jumlah besar. 4. Supplier Manufacturer Distribution Retail Outlets Chain 1-2-3-4. Dari pedagang besar tadi barang disalurkan ke toko pengecer retail outlets.
Walaupun ada beberapa pabrik yang langsung menjual barang hasil produksinya kepada pelanggan customer, namun secara relatif jumlahnya tidak banyak dan kebanyakan menggunakan pola seperti di atas. 5. Supplier Manufacturer Distribution Retail Outlets Customer Chain 1, 2, 3, 4, 5. Pelanggan merupakan rantai terakhir yang dilalui dalam rantai pasok, dalam konteks ini sebagai end user. Pada rantai ini, terjadi transaksi antara retailer dan pelanggan yang meliputi seluruh proses yang secara langsung meliputi penerimaan barang sekaligus memenuhi permintaan pelanggan. Dari penjelasan mengenai pelaku-pelaku rantai pasok tersebut dapat dikembangkan suatu model rantai pasok, yaitu suatu gambaran plastis mengenai hubungan mata rantai dari pelaku-pelaku tersebut yang dapat berbentuk seperti mata rantai yang terhubung satu dengan yang lain seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut. Manajemen rantai pasokan meliputi pengelolaan aliran material yang membentuk adanya persediaan di dalam rantai pasokan. Untuk keperluan ini, para manajer selalu mengawasi agar persediaan selalu berada pada level yang dapat diterima. Aliran material dalam rantai pasokan juga seringkali dikaitkan dengan berbagai macam pengukuran keuangan perusahaan. Semua metode pengukuran persediaan dimulai dengan penghitungan unit secara fisik, volume, atau berat. Namun demikian, pengukuran persediaan dapat dibagi menjadi 3 bentuk dasar, yaitu nilai agregat rata-rata persediaan, minggu pasokan, dan perputaran persediaan. Nilai agregat rata-rata persediaan adalah nilai total seluruh item yang tersimpan dalam persediaan. Hal ini berarti nilai seluruh persediaan diukur berdasar biaya pada saat proses dan pada saat barang jadi. Nilai penjualan akhir mempunyai arti hanya untuk produk akhir atau jasa saja, dan tidak dapat digunakan untuk semua item persediaan. Nilai ini diambil rata-rata karena menggambarkan investasi persediaan pada satu periode waktu. Misalnya, item A adalah bahan baku yang diubah menjadi barang jadi yang disebut item B. Satu unit item A mungkin hanya bernilai beberapa rupiah saja, sedangkan satu unit item B dapat bernilai beberapa ratus rupiah karena adanya campur tangan tenaga kerja, teknologi, serta nilai-nilai lain yang ditambahkan selama proses produksi. Untuk menghitung nilai agregat rata-rata persediaan diperoleh melalui jumlah unit item masing-masing produk, dikalikan dengan nilai masing-masing item. Minggu pasokan adalah metrik manajemen inventaris yang memperkirakan jumlah minggu produk akan tetap berada dalam stok berdasarkan tingkat inventaris saat ini dan permintaan historis. Penilaian minggu pasokan diperoleh dengan cara membagi rata-rata nilai agregat persediaan berdasarkan penjualan per minggu berdasar biaya at cost. Pada beberapa operasi perusahaan yang memiliki persediaan rendah, penilaian secara harian ataupun jam dapat dilakukan dan akan memberikan akurasi yang lebih baik. Perputaran persediaan adalah berapa kali perusahaan menjual total persediaan rata-rata sepanjang tahun. Penghitungan perputaran persediaan diperoleh dengan membagi penjualan tahunan berdasar biaya dengan nilai agregat rata-rata persediaan selama 1 tahun. Berikut merupakan contoh soal untuk materi pengukuran keuangan aliran material dalam rantai pasok. PT Aneka Sukses Jaya merupakan perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman kemasan dengan produk wafer Ciko, Cocolava, Besti, dan Cokoti. Pada saat opname stok tahun lalu, diketahui bahwa jumlah unit wafer Ciko yang tersedia sebanyak 1.500 box dengan nilai Rp5.000 per box, jumlah unit Cocolava yang tersedia sebanyak 2.000 peks dengan nilai Rp3.000 per peks, jumlah unit Besti yang tersedia sebanyak 1.000 box dengan nilai Rp15.000 per box, dan jumlah unit Cokoti yang tersedia sebanyak 3.000 peks dengan nilai Rp6.000 per peks. Penjualan produk adalah saat tahun lalu tersebut adalah Rp104 juta. Tentukan. 1. Berapa nilai agregat rata-rata persediaan? Berikan analisisnya. 2. Jika perusahaan memiliki 52 minggu kerja per tahun, berapa minggu pasokan dalam persediaan? Berikan analisisnya. 3. Bagaimana perputaran persediaannya? Berikan analisisnya. Jawaban soal pertama. Berdasarkan penjelasan sebelumnya,
Untuk menghitung nilai agregat rata-rata persediaan diperoleh melalui jumlah unit item masing-masing produk, dikalikan dengan nilai masing-masing item. Dalam soal ini terdapat 4 jenis produk, yaitu wafer Chico, Chocolava, Besti, dan Chocoti. Selanjutnya kita buat tabel berikut untuk mempermudah penghitungan. Kuantitas dan harga per unit telah disampaikan di soal. Untuk produk wafer Chico, diketahui kuantitasnya adalah 1.500 unit, dengan harga per unit Rp5.000, sehingga nilai total produk wafer Chico adalah Rp7.500.000. Cara yang sama juga dilakukan pada produk lainnya. Sehingga total nilai agregat rata-rata persediaan adalah Rp46.500.000. Interpretasi dari hasil ini adalah, nilai total seluruh item yang tersimpan dalam persediaan adalah Rp46.500.000. Jawaban soal kedua. Penilaian minggu pasokan diperoleh dengan cara membagi rata-rata nilai agregat persediaan berdasarkan penjualan per minggu. Dengan memasukkan nilai agregat rata-rata persediaan dari jawaban sebelumnya yaitu Rp46.500.000, dan penjualan per minggu yang diperoleh dari Rp104 juta dibagi 52 minggu, maka didapatkan nilai minggu pasokan sebesar 23,25 minggu atau dibulatkan 23 minggu. Interpretasi dari hasil ini adalah, lamanya produk akan tetap berada dalam stok berdasarkan tingkat inventaris saat ini dan permintaan historis adalah 23 minggu. Jawaban soal ketiga. Penghitungan perputaran persediaan diperoleh dengan membagi penjualan tahunan dengan nilai agregat rata-rata persediaan selama 1 tahun. Dengan memasukkan nilai penjualan tahunan sebesar Rp104 juta dan nilai agregat persediaan rata-rata sebesar Rp46.500.000 maka didapatkan nilai perputaran persediaan sebesar 2,23 atau dibulatkan 2 perputaran per tahun. Interpretasi dari hasil ini adalah perusahaan menjual total persediaan rata-rata sepanjang tahun sebanyak 2 kali perputaran. Pengawasan terhadap kinerja rantai pasokan dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap biaya, pengiriman, kecepatan, dan kualitas. Pengukuran. Operasi ini dikaitkan dengan pengukuran kinerja keuangan. Tabel berikut menunjukkan pengukuran ini. Anak panah menunjukkan indikasi arah perubahan atas pengukuran keuangan jika pengukuran operasional rantai pasokan berubah. Persediaan diperlakukan sebagai investasi bagi perusahaan karena digunakan di masa yang akan datang. Namun demikian, persediaan ini berkaitan dengan dana yang mungkin akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk kegiatan operasional lainnya. Pengelolaan rantai pasokan untuk mengurangi persediaan dapat tercermin pada porsi current assets dalam neraca perusahaan. Tujuannya adalah memiliki jumlah persediaan yang tepat, bukan jumlah persediaan yang terkecil. Minggu pasokan dan perputaran persediaan dicerminkan dalam pengukuran keuangan lainnya, yaitu modal kerja yang berarti banyaknya uang yang digunakan untuk membiayai operasi yang sedang berjalan. Peningkatan persediaan memerlukan peningkatan pembayaran kepada pemasok. Penurunan minggu pasokan atau peningkatan perputaran persediaan akan mengurangi tekanan dalam modal kerja karena dapat mengurangi persediaan. Manajer juga dapat mengurangi biaya produksi dan biaya material melalui manajemen rantai pasokan yang efektif. Biaya material ditentukan melalui pengaturan perjanjian keuangan dengan pemasok dan biaya produksi merupakan hasil dari desain rantai pasokan internal. Di lain pihak, persentase kerusakan juga memiliki dampak terhadap margin kontribusi, yaitu adanya perbedaan antara harga dan biaya variabel. Pengurangan produksi, material dan biaya kerusakan akan meningkatkan margin kontribusi yang berarti akan meningkatkan keuntungan. Kinerja rantai pasokan berkaitan dengan waktu dan juga keadaan keuangan perusahaan. Banyak perusahaan manufaktur dan jasa menyediakan pengukuran persentase ketepatan pengiriman produk atau jasa mereka. Pengukuran ini dipengaruhi oleh kinerja rantai pasokan internal dan eksternal. Peningkatan persentase ketepatan pengiriman akan meningkatkan pendapatan karena konsumen yang puas dengan barang atau jasa yang dibeli akan membeli lebih banyak lagi barang atau jasa tersebut. Hampir sama dengan hal itu, pengurangan waktu pengembangan produk baru akibat rantai pasokan yang
Lebih efektif juga akan mempercepat perolehan pendapatan bagi perusahaan, serta akan memperoleh posisi yang baik di pasar. Akhirnya, pengurangan supplier lead times juga berpengaruh terhadap pengurangan persediaan yang berarti akan mengurangi tekanan modal kerja. Menyesuaikan aliran input dan output material menjadi lebih mudah karena waktu yang diperlukan lebih pendek serta dapat digunakan peramalan yang lebih reliabel. Mengelola produktivitas dalam bisnis internasional. Produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai output dengan keseluruhan sumber daya yang diperlukan input. Output dalam hal ini berupa hasil yang diperoleh, seperti jumlah produksi dan lain sebagainya. Sedangkan input dalam hal ini adalah sumber daya, yang dapat berupa sumber daya manusia, mesin, keuangan, bahan baku dan lainnya. Ukuran produktivitas bisa dilihat melalui dua cara yaitu produktivitas operasional dan produktivitas finansial. Di mana produktivitas operasional adalah rasio unit output terhadap unit input, pembilang maupun penyebutnya merupakan ukuran fisik dalam unit. Berbeda dari produktivitas operasional, pada produktivitas finansial pembilang atau penyebutnya dalam satuan mata uang rupiah. Terdapat 3 metode perhitungan produktivitas, yaitu produktivitas partial productivity, produktivitas multifaktor productivity, dan produktivitas total factor productivity. Metode perhitungan yang pertama adalah produktivitas parsial. Sering juga disebut produktivitas faktor tunggal single factor productivity, yaitu menunjukkan produktivitas faktor tertentu yang digunakan untuk menghasilkan keluaran. Faktor tersebut berupa hal berikut. Produktivitas bahan baku diperoleh melalui output dibagi input bahan baku. Produktivitas tenaga kerja diperoleh melalui output dibagi input tenaga kerja. Produktivitas energi diperoleh melalui output dibagi input energi. Produktivitas modal diperoleh melalui output dibagi input modal. Metode perhitungan yang kedua adalah produktivitas multifaktor. Menunjukkan produktivitas output bersih terhadap banyaknya input modal dan tenaga kerja yang digunakan. Output bersih net output adalah output total dikurangi output dalam proses produksi. Jenis input yang digunakan dalam pengukuran ini hanya faktor tenaga kerja dan modal saja. Rumus yang digunakan yaitu produktivitas sama dengan output bersih, dibagi dengan input tenaga kerja ditambah modal. Atau produktivitas sama dengan output total dikurangi material dan jasa yang digunakan, dibagi dengan input tenaga kerja ditambah modal. Metode perhitungan yang ketiga yaitu produktivitas total. Produktivitas ini menunjukkan produktivitas dari semua faktor yang digunakan untuk menghasilkan output. Faktor tersebut adalah bahan baku, tenaga kerja, energi, modal, dan lain-lainnya. Perhitungan produktivitas dihitung melalui total nilai produk, dibagi dengan tenaga kerja plus bahan baku plus energi plus modal plus material plus lainnya. Atau penjualan ditambah persediaan, dibagi dengan tenaga kerja plus bahan baku plus penyusutan plus investasi. Berikut merupakan contoh soal metode perhitungan produktivitas. PT Maju Mundur Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi farmasi dan obat-obatan. Berikut merupakan histori data selama tahun 2023. Nilai produksi 240 juta rupiah, gaji dan upah tenaga kerja 30 juta rupiah, bahan baku 40 juta rupiah, modal 50 juta rupiah, energi 30 juta rupiah, dan biaya lain-lain 20 juta rupiah. Hitung besarnya dan berikan interpretasinya, produktivitas parsial, produktivitas multifaktor, dan produktivitas total. Yang pertama kita akan menghitung produktivitas parsial. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, produktivitas parsial digunakan untuk menghitung produktivitas dari setiap faktor, di mana produktivitas bahan baku diperoleh melalui output dibagi input bahan baku. Produktivitas tenaga kerja diperoleh melalui output dibagi input tenaga kerja. Produktivitas energi diperoleh melalui output dibagi input energi. Produktivitas modal diperoleh melalui output dibagi input modal. Dalam hal ini untuk menghitung produktivitas tenaga kerja,
dilakukan dengan memasukkan nilai output yaitu Rp240 juta dan input tenaga kerja yaitu Rp30 juta, sehingga diperoleh nilai 8. Penjelasannya adalah, nilai produktivitas parsial untuk tenaga kerja adalah 8, artinya setiap penggunaan input tenaga kerja sebesar Rp1 juta akan menghasilkan output sebesar Rp8 juta karena dihitung dalam jutaan rupiah. Untuk menghitung produktivitas faktor lainnya, juga menggunakan cara yang sama. Yang berikutnya adalah produktivitas multifaktor, diperoleh melalui rumus output total dikurangi material dan jasa yang digunakan, dibagi dengan input tenaga kerja plus modal. Dengan memasukkan angka yang disebutkan dalam soal, diperoleh bahwa produktivitas multifaktor adalah 1,875. Penjelasannya, produktivitas multifaktor sebesar 1,875 dapat diartikan bahwa setiap penggunaan input tenaga kerja dan modal secara bersama sebesar Rp1 juta akan menghasilkan output bersih sebesar Rp1,875 juta. Yang ketiga adalah produktivitas total, diperoleh melalui rumus total nilai produk, dibagi dengan tenaga kerja plus bahan baku plus modal plus energi plus lainnya. Dengan memasukkan angka yang disebutkan dalam soal, diperoleh bahwa produktivitas total adalah 1,41. Penjelasannya, produktivitas total sebesar Rp1,41 dapat diartikan bahwa setiap penggunaan input total sebesar Rp1 juta menghasilkan output total sebesar Rp1,41 juta. Peningkatan produktivitas merupakan dambaan setiap perusahaan. Produktivitas mengandung pengertian berkenaan dengan konsep ekonomis, filosofis. Produktivitas berkenaan dengan usaha atau kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan masyarakat pada umumnya. Sebagai konsep filosofis, produktivitas mengandung pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan di mana keadaan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan mutu kehidupan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Hal ini yang memberi dorongan untuk berusaha dan mengembangkan diri. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.